tugas dari partai-partai politik itu memperkenalkan demokrasi, gitu. Karena syarat bangsa, ya, itu harus ada demokrasi. Gitu. Kalau syarat kebangsaan tanpa demokrasi, maka itu akan terbentuk sebuah hierarki yang menegasikan semangat dan gagasan-gagasan demokrasi, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang di sini ada Wagub, ya. Ada Aceh, ada Arif, Subhan, dan ada Sutrisno, ya. Sebelumnya saya tidak tahu, karena undangan buat saya itu hanya melalui WA. Dan saya tidak membayangkan ada Anies Baswedan, salah satu calon presiden, gitu. Saya katakan salah satu itu karena ada Prabowo, gitu. Lalu kemudian ada apa namanya, Jawa Tengah itu, Ganjar Pranowo. Jadi tiga itu yang real, ya, melalui ngukurnya kan paling melalui itu kan, survei, gitu. Nah, bahwa ada, ya, satu alumni dengan saya di Monash yang namanya Erlangga, ya, itu boleh juga dia mau maju, gitu. Nah, dan kemudian anaknya Mbak Mega, ya, Puan Maharani misalnya. Nah, tapi tema ini memang sangat menarik, gitu. Dan saya bilang kepada Aceh, Cek, karena ada kamu saya mau nyanyi, gitu. Nah, nyanyinya itu begini. Waktu saya kecil dulu, itu tetangga saya itu ini Haji Ajir, istrinya Mpo Awi. Nah, anaknya namanya Janisah. Itu tahun, kalian belum lahir, ya, tahun 1965-an ke atas itu. Nah, Janisah inilah yang kemudian menyanyikan lagu yang kalian pasti tahu semua. Ayun, ayun, Siti Aisyah, mandi di kali, rambutnya basah, tidak sembahyang, tidak puasa, di dalam kubur ada yang seksa. Nah, ini, ya, kalian anggap sebagai sesuatu yang biasa saja. Nah, tetapi kalau Anda lihat ini dari segi antropologis, Anda lihat dari segi sosiologis, maka lagu ini adalah sebuah ungkapan, ya, bagaimana sebuah masyarakat merumuskan eksistensi tentang kehidupannya. Jadi bayangkan saja, ada kata-kata tidak sembahyang, tidak puasa, di dalam kubur ada yang seksa, gitu. Nah, kata ada yang seksa itu menunjukkan tentang ketidakberdayaan manusia, bahwa manusia, kehidupan itu selalu mempunyai konsekuensi tertentu. Kalau Anda tidak turut, ya, mengikuti aturan-aturan yang telah dibuat, maka kekuatan superhuman yang di dalam konteks ini adalah Allah dan aparatnya, ya, aparat Allah itu malaikat, gitu.
kemudian berkinerja untuk memberikan apa yang seharusnya Anda peroleh menurut perbuatan gitu. Nah, lalu kemudian konsep ada nyang seksa itu menstrukturkan sistem tindakan kita di dalam kehidupan. Itulah yang saya katakan tadi, lagu itu merupakan rumusan tentang pandangan hidup dari sebuah etnik. Nah, kalau kita bicara tentang Betawi, maka satu-satunya identitas yang paling kokoh yang dimiliki itu hanya Islam. Gitu. Karena problem Betawi seperti yang kita lihat adalah bahwa Betawi tidak punya keraton. Jadi tidak punya the supreme example of cultural life gitu. Nah, kalau Anda pergi ke Jogja, ke Surakarta, Anda akan bertemu dengan keraton-keraton itu. Kalau Anda ke Banten, tempatnya Aceh, apalagi Aceh itu adalah Tubagus gitu, Anda akan bertemu dengan sejarah di situ. Tetapi di Betawi, orang-orang Betawi itu adalah hasil dari migrasi. Hasil dari migrasi orang-orang yang bukan merupakan, dalam bahasa Betawi, pentolan di wilayahnya sendiri. Karena yang pentolan-betolan itu pasti betah. Ya, di kampungnya. Tidak ada seorang raja dan anak-anaknya, tidak ada kaum bangsawan dan anak-anaknya yang melakukan migrasi ke wilayah uncertainty gitu. Kecuali mereka yang kemudian berada di dalam posisi yang tidak terlalu diuntungkan di wilayah aslinya, kemudian bergerak walaupun tetap uncertainty, tetap tidak tentu, tetapi bergerak ke wilayah-wilayah baru. Nah, yang mengakomodasikan mereka itulah Betawi. Nah, karena itu Betawi menjadi melting pot dari berbagai berbagai etnik yang ada gitu. Jadi ketika saya kecil dulu, saya mengira kalenan itu bahasa Betawi gitu. Lalu kemudian lempeng gitu. Lihat ke atas matahari lempeng. Nggak pernah dengar itu ya? Karena itu mainan anak-anak Betawi waktu saya kecil dulu gitu. Kalau saya terusin ke bawah, itu nggak bagus ininya gitu. Jadi lihat ke atas matahari lempeng. Begitu lihat ke bawah. Nah, itu bahaya gitu ininya. Nah, jadi lagu itu juga memberikan pengantar melalui kekuatan budaya tentang kehidupan gitu. Nah, di Aceh gitu, di dalam menanggapi datangnya Indonesia gitu, itu juga disambut dengan lagu. Nah, ini yang saya janjikan juga kepada Aceh gitu. Lagu yang langsung menyebut Indonesia di situ. Ya abna ana jinsana Indonesia gum minaumi gum undur ila watni gum. Dan kalau diteruskan, ini kemudian seperti kata Wagub tadi, dianggap oleh masyarakat sekarang sara. Karena lanjutannya gini, Yahuda wa Nasara tufsidu fil ardi la takhaf wa la tahzan. Ayo bareng-bareng. Innallaha ma'ana. Gitu.
Jadi kata Indonesia itu sudah diintroduksi di situ. Ya abna'ana jinsana Indonesia. Dan lagu ini diajarkan oleh ayah saya. Ayah saya itu pendidikannya Dayah. Dayah itu di dalam bahasa kita itu pesantren di Indrapuri, Aceh Besar sana. Dan sudah satu-satunya lagu etnik yang menyebut kata Indonesia yaitu gitu. Ya abna'ana jinsana Indonesia gum minaumi gum undur ila watnikum gitu. Oke. Nah, tadi ya saya katakan jangan main-main dengan lagu gitu. Nah, anak saya ya muridnya Sutrisno ya. Muridnya Sutrisno itu saya suruh bikin analisa sosiologis tentang lagunya Lennon, Imagine. Imagine all the people gitu. Nah, di dalam bahasa Inggris gitu. Dan for the time being, waktu itu dia masih SMA ya. Enggak, sudah kuliah. For the time being itu bisa dilakukan gitu. Nah, kemudian ya, lagu yang lebih menggetarkan di dalam konteks ini adalah begini. Ini pernah saya saya sampaikan di dalam Coffee ya. Supaya kemudian ini Wagub bersiap-siap akan pergi karena ininya banyak sekali yang ini. Itu? Yang foto lagi, yang menelpon banyak sekali. Jadi ini lagu ya yang saya sampaikan terakhir ya. Dan ini Aceh sangat penting untuk mendengarnya sebagai seorang politisi dan calon pemimpin bangsa. Amin. Lagunya bunyinya begini ya, karena dia pasti paham di dalam bahasa Arab ya. Watani anta abuli salisuli abawaini watani anta hayati wa muna nafsi wa aini gitu. Jadi bayangkan konsep negara bangsa, lihat di belakang itu ya, Islam dan kebangsaan itu kemudian diterjemahkan menjadi ya orang tua ketiga setelah kedua orang tuaku. Watani anta abuli. Jadi dianggap orang tua kan, watan kan. Salisu li abawaini, orang tua ketiga setelah kedua orang tuaku. Watani anta hayati, dan bangsaku engkau adalah hidupku. Wa muna nafsi wa aini, dan seluruh puja-puji tertuju kepadanya. Bayangkan konsep ini. Dan lagu ini berkembang di Aceh sejak 1930-an, apalagi setelah kemerdekaan gitu. Jadi jangan main-main dengan lagu gitu. Oke, terakhir, saya takut dia akan terburu-buru tadi itu. Nah, jadi bagaimana memperkenalkan konsep Indonesia ya as a modern concept, sebagai konsep modern bagi masyarakat yang uneducated secara barat, yang tidak terdidik secara barat. Tidak ada cara lain. Pidato Soekarno itu dianggap terlalu tinggi, apalagi pidato Hatta. Jadi kalau tidak diperkenalkan melalui agama, maka nation state itu tidak bisa dikenali oleh masyarakat miskin. Oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Karena apa? Ketika kita merdeka, itu jumlah orang yang terdidik sangat sedikit. Terdidik secara barat ya.
tetapi terdidik secara agama sangat banyak gitu. Itulah yang kemudian disebut oleh Clifford Geertz sebagai cultural broker. Jadi ulama sebagai cultural broker yang menghubungkan antara konsep nation state, ya, konsep negara bangsa yang abstrak itu dengan pemahaman rakyat yang ada. Nah, ulamalah yang kemudian cukup dengan mengatakan seperti yang dilakukan oleh Tengku Muhammad Daud Bereh di Aceh ketika revolusi 1945-49, itu dia cukup berpidato, siapa yang mati di dalam perang mempertahankan kemerdekaan ini berarti syahid gitu. Langsung kemudian orang bangkit dan berjuang. Kata syahid di sini itu adalah refleksi tentang pemahaman nasionalisme. Tetapi kalau kita bilang gitu ya, ini konsep nasionalisme ini, nah, kita bilang begitu kepada rakyat, itu akan ya membuat ya egalitarianisasi dari masyarakat dan segala macam yang ada tidak akan dipahami gitu. Nah, karenanya teriakan Bung Tomo ya di mana, Surabaya ya, pada 10 November 1945 itu Allahu Akbar, itu adalah simbol yang memperkenalkan ya negara bangsa yang pada waktu itu berada di dalam ancaman kekuatan asing, yaitu Inggris ya pada waktu itu, sehingga kemudian melahirkan ya semangat mempertahankan sesuatu yang mereka sendiri tidak bisa menjelaskan untuk apa perjuangan itu dilaksanakan kecuali dengan kata merdeka. Jadi konteks Allahu Akbar yang disampaikan oleh Bung Tomo pada waktu itu sebenarnya adalah ya suatu usaha moderatorisasikan ya konsep nasionalisme dengan sistem kognisi ya, sistem pengetahuan masyarakat yang ada di bawah gitu. Nah, jadi saya ingin ringkas saja, itulah konsep bangsa yang dikenal di dalam konteks ini, dalam konteks apa nih, politik Islam dan kebangsaan tadi itu gitu. Dan itulah yang kemudian melebar, bahwa di dalam gagasan orang-orang Islam merdeka itu artinya adalah kebebasan mengartikulasikan semangat keagamaan mereka gitu. Kenapa? Karena di bawah pemerintahan kolonial, terutama Belanda, ya, itu tidak bisa mengungkapkan, ya, mengartikulasikan gagasan-gagasan keagamaan secara bebas. Gitu. Apalagi di zaman Jepang. Jepang hanya menggunakan Islam untuk kepentingan mereka gitu. Nah, hasrat untuk bebas mengartikulasikan gagasan-gagasan keislaman itulah sebenarnya diterjemahkan pada waktu itu sebagai hasrat kemerdekaan. Dan karena itu kemudian cara memperkenalkan hasrat kemerdekaan yang di belakangnya itu ada struktur negara bangsa atau nation state, itu adalah agama yang dipahami oleh mayoritas masyarakat gitu. Nah, inilah konteks dari bangsa tadi itu, politik Islam dan di belakang apa bacanya? Dan kebangsaan tadi gitu. Jadi kebangsaan ya yang dipersepsikan adalah itu tadi, kebebasan orang-orang Islam, sebenarnya orang-orang beragama ya, untuk mengungkapkan dan mengartikulasikan apa yang ada di dalam ajarannya secara bebas tadi gitu. Nah, ruang yang mengakomodasikannya itulah yang disebut dengan nation atau bangsa tadi gitu.
Nah, kalau kita lihat di dalam konteks historis yang semacam ini, maka apa yang dikatakan oleh Wagub tadi itu memang relevan gitu. Tidak ada hubungannya gitu antara apa namanya, bukan tidak ada hubungan, selalu ada hubungan yang kuat sekali antara perasaan ya di dalam konteks ini Islam dengan kebangsaan, karena yang dicari sebenarnya adalah itu tadi gitu, kebebasan orang-orang beragama dalam konteks ini Islam mengartikulasikan paham-paham mereka di dalam sebuah wadah geografis yang kemudian secara konseptual kita sebut sebagai bangsa tadi gitu. Nah, ungkapan-ungkapannya ada pakai melalui itu tadi, ayun-ayun Siti Aisyah itu. Lalu kemudian di dalam lagu-lagu yang mempopulerkan gagasan-gagasan bangsa tadi gitu. Nah, terakhir yang mau saya katakan, baru kemudian tugas dari partai-partai politik itu memperkenalkan demokrasi gitu. Karena syarat bangsa ya itu harus ada demokrasi gitu. Kalau syarat kebangsaan tanpa demokrasi, maka itu akan terbentuk sebuah hierarki yang menegasikan semangat dan gagasan-gagasan demokrasi gitu. Disinilah ya tugas Aceh ya. Tugas siapa lagi? Tugas Riza ya, sebagai orang partai apa dia? Gerindra gitu. Tugas dari seluruh partai-partai politik untuk membumikan demokrasi gitu. Nah, esensi kalau kita misalnya kembali kepada Islam, esensi dari dari Islam itu kan sebenarnya egalitarianisasi dari orang. Tidak ada struktur yang hierarkis ya dari segi spiritual. Kalau Anda membaca hasil studi ya seorang sejarawan Anthony Reid misalnya, itu dia mengatakan kenapa Islam itu tumbuh di Indonesia. Salah satu jawabannya adalah karena Islam mengajarkan paham kesamaan sesama manusia. Karena Islam melakukan desakralisasi tempat-tempat pemujaan. Karena Islam ya menurunkan derajat raja-raja dulu itu kan dianggap ya the person who can do no wrong, orang yang nggak bisa salah gitu. Lalu oleh Islam itu diturunkan derajatnya sebagai manusia biasa, dan karena itu bisa diganti, dan karena itu bisa dikritik, dan karena itu gitu bukanlah sumber kebenaran yang absolut. Itu kata Anthony Reid gitu, sejarawan yang menguji tesis saya. Jadi kedatangan Islam itu adalah sebuah proses egalitarianisasi di mana seorang Joko Tingkir itu dari Boyolali bisa menjadi seorang raja gitu, padahal dia adalah orang biasa. Lalu kemudian dia bergerak ya melalui sungai, lalu kemudian berhadapan dengan buaya, mulut buaya dia pecah gitu sampai ke Pasar Demak. Waktu sampai ke Pasar Demak tetap nggak ada orang yang kenal sama dia, padahal dia sakti mandraguna. Waktu itu kan tidak ada HP kan gitu, tidak ada apa lagi selain HP, tidak ada WA, tidak ada apa gitu. Jadi masuklah Joko Tingkir ini ke pasar, supaya dia dikenal, dia ambillah ikan gitu. 2 ikan yang diambil, yang satu dimasukin ke kuping kanan dari kerbau, yang satu lagi kuping kiri dari kerbau yang sama. Karena kegelian maka bergeraklah itu kerbau itu di tengah-tengah pasar, sampai kemudian Joko Tingkir tampil dengan
aji sastra bahunya, dia pukul kepala kerbau. Kepala kerbau langsung pecah, jatuh. Jatuhnya di pasar. Terjadilah kemudian ya migrasi informasi dari mulut ke mulut sampailah ke Sultan Trenggono. Naiklah dia kemudian menjadi menantu mulanya. Lalu kemudian menjadi Sultan di Pajang. Kalau kalian belajar sejarah gitu. Nah, dia adalah orang biasa. Dan karena orang biasa, maka lagunya gimana? Joko Tingkir ngombe dawet kan gitu. Lalu kemudian orang pada protes gitu. Joko Tingkir ngombe dawet gitu. Nah, jadi intinya adalah egalitarianisasi dari Islam itu sangat cocok gitu dengan paham demokrasi gitu. Jadi ada saling menunjang tentang itu. Jadi ya semangat kebangsaan yang ditelurkan atau inspired ya by Islamic values ya, diinspirasi oleh nilai-nilai Islam, lalu kemudian dipadankan dengan sistem demokrasi yang dilakukan oleh Aceh dan kawan-kawan, dilakukan oleh Riza dan kawan-kawan gitu. Makanya kita usul kepada Riza biar ada ya ini muktamar di Partai Gerindra gitu untuk memilih ketua umum gitu. Ada yang berani nggak ya gitu. Itu tadi supaya kemudian demokrasi dan Islam berjalan bersama-sama. Nah, kalau ini dilakukan ya tidak ada ketakutan dari warga etnik, dari masyarakat minoritas ya dalam konteks agama dan seterusnya, karena Islam mengajarkan demokrasi. Inilah yang kemudian harus difikirkan oleh alumni UIN ya, namanya apa alumni itu? Ikaluin ya, cabang Jakarta. Cabang atau apa? Wilayah ya. Wilayah Jakarta di bawah kepemimpinan Sutrisno itu nanti gitu. Jadi jangan hanya upacara, harus banyak diskusi-diskusi tentang ini. Nah, dimulailah dengan ayun-ayun Siti Aisyah. Ya, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.